Saya terima nikahnya dengan saya Nita Sufiani. Mas kawin yang tersebut Telah sah. Kita memang awal mula membuka ini ya itu banyak di mana teman-teman vendor yang awal-awal memandang sebelah mata. Terus banyak pada saat kita pun ke vendor-vendor pada saat itu karena memang baru menjual mobil. Jadi menggunakan motornya Mas Ardi, kita berduaan dan itu motornya Beat, Mas. Ini kecil kan? Dan Mas Ardi gede, saya gede. Jadi ya udah orang ngeliatnya, dia orang naik motor apa enggak ya gitu. Jadi itu yang membuat kita kayak wah ini salah satu motor dan motor itu sampai sekarang nggak kita jual. Jadi kita taruh jadi kenang-kenangan kita sih. Bantu Group Indonesia. Bantu Manten. Ya, demikianlah nama usaha yang dirintis oleh Muhammad Yazid Khadafi dan Ardian Firmansyah. Kata Bantu Manten sendiri berasal dari bahasa Jawa yang jika diterjemahkan berarti membantu pengantin. Sesuai namanya, usaha ini memang bergerak dalam urusan jasa penyelenggaraan pesta perkawinan atau wedding organizer. Yang membedakan, anak muda ini membuat wedding organizer spesialis outdoor. Selain itu, mereka memberi tema bagi resepsi yang mereka tangani. Konsep ini bisa mendatangkan omset miliaran rupiah per bulan. Yazid, jadi ceritanya Bantu Manten muncul dari kisah duka Anda ya. Bisa memilukan Anda pada saat ingin melakukan resepsi pernikahan ternyata nggak sesuai dengan keinginannya. Ini seperti apa sih sebenarnya detailnya kejadian ini? Sebenarnya kejadiannya malah memang di tahun 2012 juga, tapi memang di awal tahun, yang dimana adalah pada saat itu saya lagi merencanakan pernikahan. Dan pernikahan tersebut dimana kita pastilah mencari tempat kan, mencari tempat dan pada saat itu pun adalah salah satu tempat yang memberikan package secara keseluruhan. Dan saya beli package tersebut, ternyata banyak hal banget yang di dalamnya adalah belum sesuai dengan apa yang package tersebut berikan secara detail. Dan itu yang membuat saya sangat mempelajari package tersebut. Kalau dari hasil pengamatan Anda pada saat itu, poin apa sih yang paling krusial gitu bagi pengantin yang mungkin mereka juga mungkin agak sulit berpikir detail seperti itu dan akhirnya itu menjadi inovasi bagi bisnis Bantu Manten ini? Yang pasti adalah poin dari sisi dekorasi, di mana kita mau menampilkan sisi lain dari dekorasi yang ditampilkan di dalam gedung ataupun yang sekarang adalah di luar gedungnya. Tapi kita menampilkan hal tersebut untuk mereka mempunyai kenang-kenangan, mereka mempunyai jalan cerita. Jadi pada saat orang datang ke pernikahan, gak hanya sekedar bahwa oke, gue datang ke nikahannya si A dan si B, ternyata di acara si A si B, gue ngelihat sesuatu yang berbeda loh. Sisi yang dari sana secara dekorasi lighting yang keren, terus sisi banyak. Karena kan orang sekarang nih suka banget sama yang namanya selfie. Selfie ya. Akhirnya mereka-mereka inilah yang membuat kita untuk kita menjadikan spot-spot yang cantik-cantik di outdoor ini untuk mereka bisa berselfie. Setelah menciptakan konsep outdoor pada November 2012, Yazid dan Ardi mulai serius mempersiapkan usahanya. Yazid bahkan menjual mobil kesayangannya untuk mendapatkan modal. Dari penjualan tersebut, ia mendapatkan modal 73 juta rupiah yang digunakan untuk sewa kantor, membeli perlengkapan kantor, serta biaya operasional. Klien pertama ini siapa dan berapa pada saat itu modal yang dikeluarkan? Jadi pada saat klien pertama itu adalah salah satu, mungkin kalau aku bilang salah satu sepupu dari founder kita juga dari Bantu Manten, Mas Ardi. Ini berhasil Anda iming-imingin ya? Berhasil kita iming-imingin, akhirnya dia pengen, yaudah saya mau menikah nih gitu kan. Dan porsi itu kita buat adalah paketnya hanya 78.500.000 untuk 300 packs. Dan kalau kita berbicara modal awal, ya modal awalnya nggak terlalu besar sih, karena kita berjalan sekitar kurang lebih sekitar 35 jutaan untuk kita bermodal awal. Baik, nah itu akhirnya mendapatkan profit berapa dari proyek pertama? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat sekitar 17-an. Profit dari proyek pertama tidak langsung sepenuhnya dinikmati. Sebagian besarnya dijadikan modal tambahan untuk melengkapi dekorasi dan perlengkapan lain.
pada saat kita awal memang setelah mengerjakan proyek tersebut, kita mengikuti salah satu wedding expo. Di dalam wedding expo itu kita satu-satunya vendor yang dimana semua vendor itu menampilkan sisi-sisi cantik dengan bermain warna-warna cantik semua hal. Ada menampilkan sisi jelek? Iya, kita bukan menampilkan sisi jelek, tapi kita menampilkan sesuatu yang benar-benar outdoornya. Di dalam gedung kita menggunakan sisi karpet rumput. Kita menampilkan juga sisi-sisi yang ada tenda, tapi tendanya transparan, bisa ngeliat ke atas, kayak gitu-gitu. Dan ada sisi-sisi, ada bunyi-bunyi burung, percik-percik air. Nah, itu yang kita tampilkan. Sampai orang pun melihat kayak, nih apaan ya gitu, nih kayak kafe apa, tempat apa nih. Sampai akhirnya kita, ya udah, tapi nggak tracking sih. Itu momennya di tahun 2013 ya? Jatuhnya iya. Jatuhnya iya ya. Jadi oke, dengan konsep yang berbeda seperti itu di saat yang lain mungkin dengan indoor, dengan kemewahan ya, tapi Anda justru menampilkan hal yang eksotis seperti tadi. Iya. Akhirnya berapa orang lagi yang berhasil terpikat begitu dengan cara marketing seperti itu? Alhamdulillahnya dengan wedding expo tersebut kita mendapatkan 11. 11 klien lagi yang dimana klien-klien tersebut akhirnya bisa kita membuat percaya bahwa outdoor wedding itu nggak seburuk dengan perihal yang orang takut hujan, orang takut panas. Perihal-perihal itu yang kita buat kepercayaan ke mereka bahwa yuk ke outdoor wedding yuk, kita bisa menampilkan sesuatu hal yang baru dan mereka akhirnya tertarik dengan kita. Dari 11 klien baru ini, omset per bulan Bantu Manten saat itu mampu menembus di angka 120 juta rupiah per bulannya. Seiring berjalannya waktu, beberapa pekerjaan yang semula ditangani vendor mereka kerjakan sendiri. Mereka membuat sejumlah divisi baru, diawali dengan Bantu Dekor pada 2013. Ini dilakukan untuk membuat usahanya semakin mandiri dalam urusan inovasi dekorasi. Konsep mendaur ulang dan menciptakan dekorasi baru dari sejumlah bahan bekas yang tidak terpakai bahkan menjadi pembeda dengan wedding organizer lain. Selain Bantu Dekor, divisi lain terus ditambah, mulai dari Bantu Musik sampai Manten Momen. Keseluruhan divisi ini pun berada di bawah payung Bantu Group Indonesia. Saat ini, omset bulanan Bantu Group Indonesia berkisar antara 800 juta rupiah hingga 1,3 miliar rupiah. Kini Bantu Manten juga sudah melirik Bali sebagai tempat untuk melebarkan usahanya. Pemasaran yang gencar tanpa melupakan aspek kekeluargaan yang dilakukan memang cukup berhasil. Bahkan sejumlah artis dalam negeri juga sudah menggunakan jasa Bantu Manten. Soal lain yang mesti ditangani adalah cuaca. Ini karena pesta pernikahan outdoor tidak bisa lepas dari faktor cuaca. Untuk itulah ada unit khusus yang dimiliki Bantu Manten untuk memastikan cuaca dapat bersahabat. Sebenarnya kalau di kami bukan pawang hujan. Jadi sebutannya tuh dia itu mau disebutnya bantu doa. Karena memang tidak berkaitan dengan hal-hal yang syirik dalam arti sesajen atau apa, enggak. Jadi memang pure dia bantu. Nah kalau untuk pencegahannya itu memang kita terus terang di setiap paket kita untuk tempat outdoor kita sudah sediakan yang namanya tenda. Jadi kalau misalnya orangnya mungkin lebih sulit gitu perlakuannya, dapat harga yang berbeda, gimana sih? Kita dikasih case dimanapun, sebenarnya itu jadi tantangannya kita. Gitu. Jadi memang istilahnya, ya itu udah jadi tanggung jawab kami untuk menjalankan acaranya, semuanya biar lancar. Menempatkan suatu brand
produk ataupun jasa di top of mind para customer bukanlah pekerjaan yang terjadi seperti membalik telapak tangan. Tetapi seorang pengusaha memang harus bekerja lebih keras, tidak bisa berpangku tangan dengan hanya mengandalkan sosial media ataupun pembagian flyer seperti ini. Above the line melalui sosial media dan below the line melalui sejumlah exhibition memang harus dilakukan secara gabungan untuk mendapatkan efek kuantum sehingga para customer lebih kenal dengan brand ataupun produk yang Anda tawarkan. Wedding exhibition seperti ini merupakan hal yang kerap dilakukan oleh sejumlah wedding organizer untuk mendekatkan produk dan jasa mereka kepada para customer. Karena hanya dengan cara ini, seorang customer ataupun calon pengantin dapat melihat, merasakan, menyentuh, dan mengetahui desain ataupun jasa yang ditawarkan bagi mereka, sehingga juga dapat memberikan pengalaman terbaik. Foto-foto yang diunggah di sosial media menjadi pemicu lahirnya order proyek, bahkan sekitar 30% klien mereka datang lewat media sosial. Kalau bantu manten aku taunya karena dari Wedding Expo ini ya, terus pas aku lihat kayak untuk temanya tuh menarik. Pertama ada yang glamour juga, ada yang fun juga, terus aku pengen outdoor itu satu lebih praktis, terus kayak orang tua sama anak-anak itu bisa main bareng, terus lebih ceria juga sih gitu. Para calon pengantin ini sekarang memandang konsep pernikahan outdoor sebagai salah satu pilihan agar hari bersejarah mereka terus dikenal. Emang konsep wedding kita kan semi outdoor, nggak outdoor banget, dan nggak yang indoor banget yang di gedung apa segala macam. Dan emang setelah melihat referensi dari beberapa orang juga, dia juga sempat ngobrol juga sama orang-orang Bantu Manten gitu ya. Emang kayaknya Bantu Manten spesialis outdoor, makanya biar cantik. Ya namanya outdoor, pesta di taman gitu kan ya, kalau ngerjainnya salah tuh kayaknya bisa jadi salah gitu. Makanya ya kita percayalah sama Bantu Manten. Ketertarikan para calon klien saat promosi tidak lepas dari peran Ardian Firmansyah dalam urusan dekorasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai otak di balik dekorasi seperti ini, itu kan Anda ya yang berpikirkan semua. Ini seperti apa proses kreatifnya dan dari mana riset awalnya dilakukan? Riset awalnya sih sebenarnya sih sederhana, karena outdoor wedding itu kan lahirnya dari luar negeri kan. Nah akhirnya kami nyari literatur itu dari internet yang pasti yang awal. Jadi 2012 yang lalu awal kita dari internet ngelihat semuanya, sampai sekarang akhirnya banyak sosial media kayak Instagram, Pinterest dan lain-lain itu. Nah akhirnya kita kombinasiin sama yang ada di Indonesia. Oke. Gitu. Nah di Indonesia kan pasti iklimnya beda nih ya, khusus gitu perlakuannya. Nah itu pada saat Anda berpikir bahwa mungkin tendanya itu harus tetap ada sinar mataharinya. Nah itu dari mana mempelajari itu semua? Semuanya otodidak atau memang sempat belajar di sejumlah tempat-tempat yang lain? Ya? Alhamdulillah otodidak. Otodidak semua ya? Iya betul. Gitu. Nah jadi ya itu, karena kalau di outdoor wedding itu yang nggak mau kita hilangin adalah suasana outdoornya kan. Nah akhirnya untuk tenda sendiri pun itu akhirnya finishingnya juga seperti yang ada sekarang ini. Finishingnya itu adalah mika transparan, jadi suasana untuk langit segala macam juga tetap kelihatan gitu. Saat merancang dekorasi, mereka harus memperhatikan lokasi pernikahan dan menyesuaikan dengan kondisi tempat resepsi. Luas lokasi pun menjadi salah satu faktor perhitungan harga Bantu Manten. Untuk tetap menjaga kepercayaan klien mengenai standar yang tinggi dari Bantu Manten, pria berusia 32 tahun ini dan timnya kerap melakukan inovasi ide dalam urusan dekorasi. Selama menjalankan bisnis wedding organizer berkonsep outdoor, dekorasi yang paling dicari kliennya ialah yang memiliki unsur kayu dan juga nuansa rerumputan serta pepohonan. Konsep upcycle, recycle, dan repurpose diterapkan pada benda-benda yang menjadi keperluan dekorasi. Seperti meja yang dibentuk ulang dari sisa kayu palet, begitu juga dengan ornamen kayu yang dibentuk tergantung dari tema yang ingin ditampilkan. Itu kan meja tadi Anda menggunakan bahan dari kayu palet ya.
Yes. Kayu palet. Kemudian kursi ini apa memang juga Anda menggunakan sisa bahan bekas atau memang untuk kursi perlakuannya khusus? Kalau kursi-kursi beberapa itu kami bikin custom. Itu ada yang ya perlakuannya pasti ada yang khusus juga. Ada khusus juga gitu. Karena ada beberapa kursi juga yang kami buat itu dari sofa bekas. Itu akhirnya kami wrap lagi, kami bungkus lagi pakai karpet rumput. Oh. Iya, jadi looknya kan dari yang bekas tadi sofa itu akhirnya dapat look yang baru kan gitu. Nah, ketika sofa itu kita aplikasikan di outdoor dengan rumput yang luas, ada sofa itu, jadi kesannya sofa itu dari rumput juga. Dari rumput itu gitu. Kayak gundukan tanah ada rumputnya ya. Betul. Okay. Konsep Go Green yang dikedepankan Batu Dekor juga akan konsisten dengan tidak menggunakan styrofoam. Fokus Ardi dan tim ialah bagaimana menjadikan barang lama atau bekas menjadi sesuatu yang baru. Tidak hanya kayu yang didaur ulang, Ardi terkadang berinovasi dengan benda lain seperti bathtub yang dijadikan meja. Selain itu, chandelier yang terbuat dari velg motor juga pernah dia ciptakan. Hasilnya cukup efektif, membuat kliennya tercengang dan mendapatkan respon positif. Bayangin kan badan kita sebesar ini, awal-awal meeting kita pakai motor bis kecil, itu ke Kuningan, sana sini ketemu klien. Ya itu kita bahkan pas di lampu merah dikira ini orang berdua duduk, nggak kelihatan motornya mas soalnya. Sejumlah paket pesta disusun Bantu Group agar bisa merebut hati para calon pengantin. Paket lengkap paling murah yang dimiliki Bantu Manten sekitar 148 juta rupiah. Ini sudah termasuk jasa wedding organizer, dekor, musik akustik, video, cincin kawin, dan bulan madu. Sementara yang paling mahal dapat disesuaikan dengan keinginan para customer. Namun Yazid dan Ardi juga tidak menutup kemungkinan jika ada yang meminta paket lebih murah. Semuanya bisa dibahas secara kekeluargaan. Saat ini, Bantu Group sudah memiliki 40 karyawan dengan sistem kontrak dan 80 pekerja lepas. Selain dukungan tim, faktor lain yang juga menunjang keberhasilan Bantu Manten ialah dukungan keluarga. Yazid misalnya, ayah 2 orang anak ini terkadang juga ikut memboyong keluarga tercinta ke lokasi kerja. Karena tidak ingin ketinggalan momen bersama keluarga sekalipun harus menjalankan usaha dan bertemu klien. Awalnya agak berat karena semua orang punya family day gitu ya. Kok kalau kita Sabtu Minggu nikahan orang gitu. Terus hari-hari biasa kalau nggak meeting, survei apa segala macam gitu. Tapi karena itu sudah kita jalani dengan komitmen, oke, kita sama-sama pengen bangun ini untuk keluarga kita juga, untuk keluarga tim besar Bantu Manten gitu. Jadi ya monggo kita ikhlasin aja deh. Yazid dan Ardi memang memiliki hubungan kekerabatan sebagai ipar. Namun dalam menjalankan bisnis bersama, justru perbedaan cara berpikirlah yang membuat Bantu Group dapat berjalan sejauh ini. Bisnis yang terus berkembang membuat Ardi dan Yazid membagi porsi tanggung jawab dan komitmen sesuai dengan keahlian. Yazid memegang urusan public relation dan marketing, sementara untuk konsep dan kerjasama antar vendor menjadi tanggung jawab Ardi. Kenapa sebenarnya kalian memutuskan untuk berbisnis bersama? Apa hal yang Yazid lihat dari Ardi itu bisa melengkapi Yazid dalam menjalani bisnis ini? Yang pasti iya, karena ada di mana Ardi punya ide-ide khusus yang bisa membuat bisnis ini semakin dikenal sama orang yang memang membutuhkan yang lain dalam hal pernikahan. Jadi dengan perihal itu akhirnya kita memutuskan untuk memang saling melengkapi satu sama lain dengan prinsip adalah
Dia melengkapi dari segi ide dan saya melengkapi dari segi perhitungan paket dan lain-lainnya. Oh, dalam artian berarti analitis segala macam perhitungan paket lebih ke Yazid. Iya. Oh, sementara Ardi itu lebih ke ide-ide baru seperti itu ya. Betul. Nah, ini kan menjalankan bisnis berpartner itu mungkin bagi sebagian orang bukan hal yang mudah juga ya, karena pasti ada perbedaan pemikiran gitu, perdebatan. Nah, itu menjembatannya gimana? Sementara cara berpikirnya berbeda, bisa dikatakan Yazid lebih analitis gitu otak kiri, sementara Ardi kan lebih artistik. Karena itu gimana Ardi ngatasin? Justru itu Mas, karena apa yang akhirnya kita berjalan sampai hari ini itu karena memang bukan karena sama, tapi karena kami beda gitu. Jadi istilahnya kayak ya saya otak kanan, Yazid otak kirinya gitu. Nah, otak kanan otak kiri kan emang harus jalannya bareng kan gitu. Nah, itu dia yang akhirnya bikin kami sampai hari ini bisa stick bareng-bareng buat jalanin bisnis ini gitu. Nah, tapi pernah nggak sih misalnya mungkin di suatu ketika gitu, Yazid yang mungkin sebutlah drop sakit gitu, nggak bisa nge-handle suatu project, itu gimana cara kalian melakukan pembagian tugas? Udah kejadian sih, udah kejadian. Pada saat dia sakit, saya sakit udah kejadian. Jadi dengan prinsip itu alhamdulillahnya kita udah punya tim yang udah agak hampir stabil pada saat itu. Jadi sempat pada saat saya tinggalkan kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan, tim juga sudah mulai agak mengerti dengan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dan tim yang menjalankan. Begitu juga dengan Ardi pada saat itu. Ardi yang pada saat kondisi waktu itu juga drop sekitar 1 bulanan lebih ya, 1 bulanan lebih. Tapi ternyata alhamdulillah timnya juga sudah mulai sangat memahami lapangan. Ya bersyukur sih dengan punya tim yang saat ini yang tetap mensupport kita secara bagus, tuh bersyukur banget. Baik. Suka duka kalian berdua ketika merintis bisnis ini hingga bisa dikatakan sudah bersistem, sudah bisa berjalan dengan baik. Seperti apa nih? Mungkin dukanya dulu kali ya. Dukanya. Bayangin kan badan kita sebesar ini, awal-awal meeting kita pakai motor kecil, itu ke Kuningan, sana sini ketemu klien. Ya itu kita bahkan pas di lampu merah dikira ini orang berdua duduk, nggak kelihatan motornya Mas soalnya. Itu apa dukanya sih, maksudnya kita emang coba, karena waktu awal-awal kita pasarin outdoor wedding, itu orang juga mandang, ya mandang sebelah mata sih sebenarnya. Kita ikut pameran pun mereka ngelihatnya kayak ini apaan sih gitu ya kan, nikahan kok panas-panasan di luar gitu, nggak pakai AC ya kan. Tapi ya itulah prosesnya sih. Untuk kedepannya, Yazid dan Ardi melirik lini bisnis baru. Keduanya masih fokus untuk bisnis wedding organizer. Apa sih tips dari kalian mungkin bagi anda yang memulai bisnis, baik itu bisnis wedding organizer, yang harus ditanamkan pertama kali apa? Selain tadi mungkin nggak tahu malu dengan naik motor kemana-mana berdua gitu. Ada tips lain nggak? Siapa dulu deh mau ngomong nih? Andi dulu kali. Sebenarnya sih lebih ke apa ya tipsnya? Lebih ke passion sih sebenarnya sih Mas. Jadi bisnisnya apapun, usahanya apapun, ketika kita jalanin itu dengan apa? Dengan passion kita, emang jadi secapek-capeknya kita itu emang tetap kita nikmatin dan kita bisa hadapin gitu. Jadi kita ketemu case itu akan solve gitu. Jadi moodnya tetap kejaga. Jadi ya either itu passionnya apa, maksudnya jalanin hobi bisa jadi bisnis, seperti itu sih sebenarnya sih. Kalau saya sih lebih nggak pernah takut dengan perihal yang pengen dijalankan. Dengan yang tadi Ardi dengan passionnya, ditambahkan lagi adalah satu adalah punya tetap keyakinan. Dan pada saat kita berbicaranya adalah belum berhasil, bukan tidak berhasil, itu mungkin akan menjadi lebih pacuan lagi untuk teman-teman yang memang akan memulai ini. Dan itu akan menjadi bagian yang jangan pernah takut dengan kejadian-kejadian yang terjadi yang belakang, tapi jalanin terus apa yang memang menjadi tujuannya sih. Memulai semuanya dari bawah memang membuat kedua pemuda ini sadar bahwa hubungan pertemanan yang baik dengan semua rekan bisnis merupakan hal yang harus dijaga. Karena bukan tidak mungkin suatu ketika bantuan dari rekan tersebut akan sangat dibutuhkan.